Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Eva Ainun Rosidah dari kelas TMT 4B dengan nomor absen 29, nomor induk mahasiswa 1262042031155. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai operator dasar aritmatik yang akan diselesaikan menggunakan aplikasi Maple. Apa sih aplikasi Maple itu? Kita sudah membahasnya di dalam video sebelumnya. Nah, aplikasi Maple merupakan salah satu software aplikasi yang dapat digunakan untuk perhitungan matematika dan sains. Nah, berikut adalah beberapa operator dasar di dalam Maple. Kita sebut saja yang pertama operasi penjumlahan, yang kedua pengurangan, perkalian, pembagian, pangkat, dan mod atau sisa hasil bagi. Langsung saja kita lanjut ke contoh. Yang pertama, kita bisa mengambil contoh untuk operasi penjumlahan. Nah, kita bisa mengambil contoh, kita coba tulis manual dulu ya. 4 ditambah dengan 3. Kita enter, hasilnya adalah 7. Sekarang kita gunakan expression palette. Kita gunakan A plus B. Kita ganti A-nya dengan 4, kita tekan tab, pindah ke B, kita ganti dengan 3, kemudian kita tekan enter. Nah, hasilnya sama seperti atasnya, yaitu 7. Kita lanjut ke operasi selanjutnya, yakni pengurangan. Baik. Kita tulis dulu secara manual ya. Kita coba ambil contoh 5 dikurang dengan 3. Kemudian kita tekan enter. Kita lihat hasilnya di sebelah kanan. Di sini hasilnya adalah 2. Sekarang kita coba menggunakan expression palette ini. A dikurang dengan B. Kita tekan A-nya kita ganti dengan 5. Kita tekan tab. B-nya kita ganti dengan 3. Kemudian tekan enter. Nah, hasilnya sama, 2, seperti di atasnya. Kita menuju ke operasi selanjutnya, adalah operasi perkalian. Kita gunakan contoh menggunakan manual terlebih dahulu. Nah, kita coba 4 dikali. Nah, untuk perkalian kita gunakan di dalam keyboard itu adalah Shift 8. Kita kali dengan 3. Kita tekan enter. Nah, di sini hasilnya adalah 12. 4 dikali 3 sama dengan 12. Kita coba menggunakan expression palette. Hanya kita ubah ke angka 4, kemudian tekan tab, B-nya kita ubah ke angka 3. Lalu kita tekan tab, nah hasilnya 12, sama seperti atasnya. Kita menuju ke contoh selanjutnya, yakni operasi pembagian. Maaf. Kita tulis dulu secara manual ya teman-teman. Kita tulis 6. Pembagian di dalam keyboard itu kita bisa ganti dengan garing atau garis miring. Dibagi dengan 3, kita tekan enter. Nah, ini hasilnya adalah 2. Sekarang kita coba menggunakan expression palette. A per B, A-nya kita ganti dengan 6. Kemudian kita tekan tab, B-nya kita ganti dengan 3. Lalu kita tekan enter. Nah, sama hasilnya adalah 2. Selanjutnya kita menuju ke modulo, mod ya. Kita coba ambil contoh saja sekarang 14 mod 2. Kita tekan enter. Nah, di sini hasilnya adalah 0. Kenapa Kak kok bisa 0? Nah, 14 ini habis dibagi dengan 2. Jadi 2 ini membagi habis 14. 2 membagi habis 14. Maksudnya apa? 14 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 7. Jadi mereka tidak memiliki sisa sama sekali. Kita ambil contoh yang memiliki sisa ya. Kita coba 21 mod 2. Kita tekan enter. Di sini hasilnya di bagian kanan ada angka 1, Kak. Kenapa kok angka 1?
Nah, karena 2 ini tidak habis membagi 21. 21 ini dibagi dengan 2, itu masih ada sisa yaitu 1. Gitu. Atau kita bisa menggunakan mungkin 2 dikali berapa sih ditambah dengan hasil baginya 21 dibagi 2 itu tadi. Hasilnya bisa 21. Nah, sisanya itu adalah 1. Kita ambil contoh lagi, kita coba. Kita ambil contoh 25 mod 3. Kita tekan enter. Di sini sisanya juga 1. Kenapa, Kak? Karena 3 ini tidak habis membagi 25. Ternyata masih sisa 1. Kita ambil contoh yang terakhir, satu kali lagi. Kita coba 22 mod dengan 5. Mod 5. Kita tekan enter. Sisanya ada 2 di bagian kanan. Kok bisa sisa? Artinya 5 ini tidak habis membagi 22 karena masih terdapat sisa 2. 22 dibagi dengan 5 itu sisanya ada 2 karena apa? 22 dibagi dengan 5 adalah 4 dan sisa dengan 2. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan menuju ke Baik, selanjutnya kita akan menuju ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu kita membahas mengenai tingkat presidensi. Apa sih, Kak, tingkat presidensi itu? Di dalam mengoperasikan operator dasar secara bersamaan, maka Maple akan bekerja sesuai urutan tingkat presidensi operator aritmatik tersebut, mulai dari tertinggi sampai terendah atau mulai dari kiri. Nah, berikut ini adalah urutan tingkat presidensinya. Yang pertama, kita bisa menyebutnya dengan perpangkatan. Sebentar. Perpangkatan. Dengan simbol, ini pangkat ya, dengan simbol ini, atau kita bisa menggunakan shift 8 2 kali. Ini adalah tanda perpangkatan. Perpangkatan ini memiliki urutan tingkat tertinggi. Nah, untuk yang kedua, perkalian dan pembagian. Dengan simbol, kita gunakan shift 8 untuk perkalian, dan untuk pembagian kita bisa menggunakan garing atau garis miring. Nah, perkalian dan pembagian ini terletak di urutan yang kedua. Untuk urutan yang ketiga adalah penjumlahan dan pengurangan. Dengan simbol untuk penjumlahan sendiri ya, pasti teman-teman sudah tahu. Nih, maaf. Nah, penjumlahan dan pengurangan ini menempati tingkat presidensi urutan ketiga. Nah, untuk yang keempat adalah mod atau sisa hasil bagi. Sekarang kita masuk ke contoh. Oke, kita masuk ke contoh ya teman-teman. Coba kita tulis dulu 3 ditambah dengan 4 dikalikan dengan negatif 2 dikurang dengan 4 dibagi 2. Kita tekan enter. Di sini hasilnya adalah negatif 7. Kenapa kok bisa negatif 7, Kak, hasilnya di bagian kanan ini? Kan tadi sudah dijelaskan mengenai tingkat presidensi ya. Yang pertama itu yang memiliki tingkat yang paling tinggi adalah perpangkatan, kemudian perkalian dan pembagian, penjumlahan dan pengurangan.
Dan selanjutnya adalah mod atau sisa hasil bagi. Di sini kita coba hitung dulu. Melihat dari tingkat presidensi tadi. Penjumlahan dan perkalian, berarti tinggi dari perkalian. Kita lihat dari kiri. Di sini juga ada pembagian, tapi perkalian terletak lebih kiri. Nah, 3-nya kita tulis tetap, 3 ditambah 4 dikali dengan negatif 2, hasilnya adalah negatif 8. Kita tulis negatif 8. Kemudian kita kurang. Nah, tadi ini pembagian memiliki tingkat sama seperti perkalian. Kita hitung juga. 4 dibagi dengan 2 adalah negatif 2. Nah, kemudian kita tekan enter. Nah, di sini hasilnya juga tetap negatif 7. Kita hitung lagi ya di sini. 3 ditambah dengan negatif 8. Hasilnya adalah negatif 5 dikurangi 2. Hasilnya adalah negatif 7. Dalam operasi yang diberikan di sini, operator perkalian dan pembagian memiliki tingkat presidensi yang lebih tinggi daripada penjumlahan dan pengurangan, sehingga perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada penjumlahan dan pengurangan. Nah, baik. Terus di sini pasti ditanyakan, Kak, tadi katanya perkalian dan pembagian memiliki posisi yang sama. Kenapa kok tadi yang dikerjakan yang perkalian dulu, Kak? Bukan pembagian. Sudah saya jelaskan di atas tadi ya, teman-teman. Untuk pengerjaannya, kita harus menyesuaikan urutan tingkat presidensi operator aritmatika. Tingkat presidensi operator aritmatik tersebut mulai dari tertinggi sampai terendah, yakni mulai dari yang paling kiri. Nah, ini tadi kan yang paling kiri adalah perkalian dari 4 dikali negatif 2. Jadi yang dikerjakan yang paling kiri adalah perkalian terlebih dahulu. Nah, coba kita ambil contoh lagi ya, contoh yang kedua. 4 dibagi dengan 2 ditambah dengan 1 dikurangi 3, kemudian kita kalikan dengan 2. Kita tekan enter, di sini hasilnya adalah negatif 3. Kita coba hitung dulu, kita lihat dulu tingkat presidensinya. Paling kiri adalah pembagian, artinya pembagian didahulukan. Ya, didahulukan. 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Nah, ini penjumlahan, pengurangan, ada perkalian. Artinya yang lebih dahulukan mana? Perkalian. Kita tulis dulu ya. Ditambah dengan 1. Nah, di sini ada perkalian. Kita tulis perkaliannya, kita hitung. Negatif 3 dikalikan 2 adalah negatif 6. Nah, hasilnya sama kan? Negatif 3. Artinya di sini kita bisa melihat 2 ditambah dengan 1 adalah berapa? 3. 3 kurangi 6, hasilnya adalah negatif 3. Kita ambil contoh lagi ya teman-teman. Kita coba 10 dikurangi dengan 5 dibagi, kita ubah dulu. 5 ditambah dengan 6 dibagi dengan 3, kemudian kita kalikan dengan 1. Kita tekan enter, di sini hasilnya 7. Nah, ini kan di sini ada pengurangan dan pembagian serta perkalian. Kita dahulukan yang ini dulu. Ya. 10 dikurang dengan 5 ditambah 6/3 dikali 1. 6 dibagi 3 itu adalah 2. 2 dikalikan 1 artinya tetap 2. Artinya ditambah dengan 2. 10 dikurangi 5 adalah 5. 5 ditambah 2 hasilnya adalah 7. Begitu teman-teman ya. Coba sekarang kita menggunakan ini, kita ubah penulisannya ya teman-teman. Kita tulis buka kurung 3 ditambah dengan 4, kita tutup kurung, kemudian kita
kalikan dengan negatif 2 dikurangi 4 dibagi dengan 2. Kita tekan enter, hasilnya adalah negatif 21. Di sini kenapa Kak? Kok seperti ini hasilnya? Tingkat presidensi suatu operator itu dapat dinaikkan. Misalnya operator penjumlahan dapat diubah untuk lebih diprioritaskan daripada perkalian. Di sini terdapat penjumlahan, perkalian, dan pengurangan. Nah, karena terdapat penjumlahan yang diberikan tanda kurung, maka mereka disebut sebagai operasi yang diprioritaskan atau yang diutamakan. Jadi bisa dihitung terlebih dahulu. Yang dikurung ini kita hitung terlebih dahulu. 3 ditambah 4 adalah 7. Kita tekan dikali. Negatif 2 dikurangi 4 hasilnya adalah negatif 6. Kita tulis negatif 6. Kemudian dibagikan dengan 2. Baru hasilnya adalah negatif 21. Negatif 21 ini hasilnya dari mana Kak? Dari 7 dikalikan dengan negatif 6. Hasilnya adalah negatif 42 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah negatif 21. Jadi bisa dikatakan bahwasanya kita bisa memprioritaskan suatu operasi jika kita menambahkan dengan tanda kurung seperti ini. Kita tambahkan tanda kurung, maka mereka dapat diprioritaskan. Seperti itu. Selanjutnya, sekarang kita akan membahas mengenai, sebelumnya, kita akan membahas mengenai assignment. Apa sih assignment itu? Proses assignment merupakan pemberian nilai pada suatu variabel untuk disimpan pada alamat tertentu pada memori komputer yang suatu saat dapat digunakan atau dipanggil kembali. Nilai yang di-assign pada suatu variabel dapat berupa konstanta maupun berasal dari suatu operasi. Sintaks untuk assignment dalam Maple adalah, kita tuliskan dulu, variabel titik 2 sama dengan, ini titik 2 sama dengan jika kita menulisnya dengan manual, kita bisa menggunakan simbol pada common symbol. Ini ya, titik 2 sama dengan. Baik, langsung saja kita gunakan pada common symbols. Titik 2 sama dengan nilai. Oke. Langsung saja kita menuju ke suatu contoh. Contoh saja, contohnya. Misal, A. Kita gunakan titik 2 sama dengan 5. Maaf. Contohnya, tulis A. Kita ambil ini, titik 2 sama dengan adalah 5. B. Titik 2 sama dengan adalah negatif 34. Nah, C. Titik 2 sama dengan 2 dikalikan dengan A ditambah B. Hasilnya di sini adalah C sama dengan C assign adalah negatif 24. Kenapa Kak kok negatif 24? Nah, di sini kan kita punya A 5, B negatif 34. Ini kita ganti 2 dikalikan A-nya kita ganti dengan 5. Kemudian kita tambahkan B-nya kita ganti dengan negatif 34. Seperti itu. Nah, hasilnya sama kan? Itulah fungsi dari assignment. Nah, di sini perintah pertama berfungsi untuk mengassignment variabel A dengan nilai 5. Di sini kan A. Artinya di sini diperintahkan untuk mengassign variabel A dengan nilai 5. Kemudian mengassign variabel B dengan negatif 34. Sedangkan untuk yang C ini adalah perintah mengassignkan variabel C yang nilainya merupakan hasil operasi dari 2A ditambah dengan B yang memiliki hasil negatif 24. Baik, sekarang kita coba ambil contoh.
Misal, kita punya P sama dengan, kita punya P titik 2, 10. Kita punya Q titik 2, 2. Nah, R, kita cari R-nya. R kita punya 2P dikurang dengan 2Q. Nah, di sini diperintahkan untuk mengassign variabel R 2P dikurang 2Q. Hasilnya adalah 16. P-nya ini diganti dengan 10, Q-nya diganti dengan 2. Artinya, perintah pertama itu artinya apa? Mengassign variabel P dengan nilai 10, kemudian mengassign variabel Q dengan nilai 2. Sedangkan perintah ini ketiga, kita mengassign variabel R yang nilainya merupakan hasil operasi dari 2P dikurang dengan 2Q. Kita ambilkan contoh yang ketiga. Apabila kita memiliki, apabila kita memiliki suatu nilai, yaitu M.25 dan N.24. Carilah nilai dari nilai dari O titik 2 M ditambah dengan N. Nah, di sini hasilnya O adalah memiliki nilai 9. Kenapa kok 9? Karena O adalah perintah untuk mengassign variabel yang nilainya merupakan hasil operasi dari M ditambah dengan N. M ditambah dengan N adalah 5 ditambah dengan 4. Begitu. Kita ambil contoh lagi. Kita coba hasilnya adalah jika kita memiliki sebuah variabel K titik 2 15, kemudian L 20, maka carilah M titik 2 dikalikan dengan K dikurangi L. Di sini hasilnya adalah 10. Perintah pertama kita diminta untuk mengassign variabel K dengan nilai 15. Kemudian kita diminta untuk mengassignkan L dengan nilai 20. Lalu kita diperintahkan untuk mencari M. Kita mengassignkan nilai M menjadi 2K dikurangi dengan L. Hasilnya adalah 10. Oke, kita menuju ke contoh yang selanjutnya. Misalkan mempunyai variabel X. Misalkan kita ubah dulu ke teks. Misalkan kita mempunyai
kita mempunyai variabel X, titik 2, 4, dan variabel Y, titik 2, 3. Maka kita coba mencari X titik 2 dengan Y. Katakan Enter. Nah, di sini hasilnya adalah 6. Kenapa kok 6? Y faktorial. Di sini kita diminta untuk mencari, untuk mengassign variabel X yang nilainya merupakan hasil operasi dari Y faktorial. Nah, tuh, di sini kan Y faktorial, berarti kita ambil 3 faktorial. Gitu, dengan hasilnya adalah 6. X-nya itu adalah 6. Gitu. Ini tadi kenapa kalau kita bisa mendapatkan X-nya itu menjadi 6? Y faktorial kan kita bisa tuliskan 3 faktorial. Berarti 3 faktorial adalah 1 dikali 2 dikali dengan 3. Hasilnya adalah 6. Contoh selanjutnya, suatu parkiran terdapat, maaf sebelumnya kita ubah dulu ke bentuk. Terdapat suatu parkiran yang memuat mobil dan motor. Untuk harga parkir dari motor adalah 2.000, sedangkan mobil adalah 10.000. Maka apabila kita memarkirkan, maka apabila terdapat 15 motor dan 5 mobil, berapakah uang yang akan didapatkan? Baik, kita misalkan motor, motor adalah A, mobil adalah B. Nah, di sini yang diminta adalah 15 motor dan 5 mobil. Untuk setiap A, titik 2-nya adalah 2.000. Untuk variabel A titik 2, A tadi ada motor ya. Motor di sini, setiap motor itu ada 2.000. Sedangkan B adalah mobil. B tadi berapa? B 10.000. Kita tulis 10.000. Oke. Yang diminta adalah 15 motor dan 5 mobil. Kita masukkan 15. Motor tadi A ditambah dengan 5B. Kita misalkan yang diminta itu adalah C ya teman-teman. C titik 2 sama dengan. Kemudian kita enter. Nah, di sini hasilnya ada 80.000. Dari mana, Kak? Ini tadi kan kita diminta untuk mengassign variabel C yang memiliki hasil yang merupakan hasil operasi dari 15A ditambah 5B. Nah, 15A, A-nya kita ganti dengan nilai dari variabel A, yaitu 2.000. Nah, B-nya kita ganti dengan nilai dari variabel B, yaitu 10.000.
kita dapatkan hasilnya 15 dikalikan 2000 ditambah 5 dikalikan dengan 10.000. Hasilnya adalah 80.000. Kita ambil contoh lain, teman-teman. Di sebuah toko, kita ganti dulu ke mode teks. Di sebuah toko buah menjual buah mangga dan jeruk. Harga dari 2 buah mangga adalah 9.000. Harga dari buah mangga adalah 9.000. Sedangkan harga dari 1 jeruk adalah 5.000. Maaf, kita tuliskan saja menggunakan kilogram ya. 2 kilogram buah mangga adalah 9.000 dan 1 kilogram jeruk adalah 5.000. Apabila Sinta ingin membeli 5 kilogram buah jeruk dan 1 kilogram buah mangga, berapakah uang yang harus diberikan Sinta kepada penjual? Oke, kita misalkan ya, buah mangga itu adalah, buah mangga itu X, buah jeruk Y, variabel X dan Y. Di sini kan sudah diketahui ya, buah mangganya tadi ada berapa? X.2. Nah, di sini tadi kan terdapat 2 kg buah mangga. Sedangkan kita memisahkannya menjadi X. Nah, jika ini 2 artinya adalah X ini, 2 ini kita bagi menjadi 2. Karena ini 9.000, maka 9.000 dibagi dengan 2. Oke, sebentar. Kita tuliskan saja begini. 2X adalah 9.000. Maaf, kita tulis saja secara manual ya. Begitu. Kita tulis saja langsung. X 9.000 dibagi dengan 2. 9.000 bagi dengan 2 artinya 4.500. Kita tuliskan saja di atasnya ya. Ini tuliskan 9.000 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 4.500 ya, sama ya. Sedangkan untuk variabel Y-nya tadi 1.2 buah jeruk. Buah jeruk tadi ada berapa 1 kilogramnya? 5.000. Untuk yang ditanyakan kita misalkan Z seperti itu ya. Kita misalkan Z. Kita tulis dulu di sini tadi. Berapakah Z yang uang yang diberikan? Oke, Z-nya artinya berapa? Sinta ingin membelinya 5 kg buah jeruk dan 1 kg buah mangga. Tadi X-nya apa? Variabel X-nya punyanya mangga. Mangga ini berapa? 1, artinya tulis X. Karena cuma 1. Dan berarti ditambah dengan 5 kg buah jeruk. Jeruk tadi variabelnya adalah Y. Ya, 5Y. Kita tekan enter. Hasilnya adalah 29.500.
Kenapa kok bisa 29.500? Di sini tadi kita perintah pertamanya adalah untuk mengassign variabel X yang memiliki nilai 4.500. Kemudian kita diminta untuk mengassign variabel Y yang memiliki nilai 5.000. Lalu kita diperintahkan untuk mengassign variabel Z yang nilainya merupakan operasi dari X ditambah 5Y yang memiliki hasil 29.500. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai operator dasar aritmatik yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.